Oke, teman-teman semua, setelah video sebelumnya saya membahas tentang nilai gitu ya. Hari ini saya akan menjelas tentang apa itu norma. Nah, dua konsep ini adalah sesuatu yang berkaitan, berhubungan satu sama lain. Kalau nilai di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, dia adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat, atau juga bisa dikatakan sebagai cita-cita, harapan. Pengennya masyarakat itu adil, pengennya masyarakat itu indah, bersih, wangi gitu ya. Nah, itu nilai. Nah, kalau cita-cita, kalau norma, norma itu definisinya adalah cara untuk mencapai nilai. Oke? Atau bisa juga didefinisikan sebagai sesuatu aturan ya. Sorry. Aturan yang berlaku di masyarakat. Oke. Nah, jadi norma itu cara yang dibuat oleh masyarakat gitu, aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai cita-cita dari masyarakat itu sendiri. Contoh, misal nilai estetika gitu ya, nilai estetika, estetika atau keindahan di sekolah. Oke. Cita-citanya ya nilai estetika ini. Sekolah itu tempat yang indah, tempat yang wangi, tempat yang bersih. Nah, maka dibuatlah norma oleh lembaga pendidikan. Satu misalnya seragam gitu ya. Terus dua, rambut harus rapih. Rambut rapi. Tiga, kuku rapi. Empat, misalnya sepatunya seragam. Sepatu seragam. Nah, ini yang kita sebut sebagai norma. Jadi sesuatu aturan yang berlaku di satu masyarakat tertentu yang mana tujuannya adalah untuk mencapai nilai. Makanya dua hal ini adalah satu yang berkaitan. Nilai itu cita-citanya, norma aturan yang dibuat untuk mencapai cita-cita tersebut. Oke, ini definisinya ya. Kemudian norma itu ada banyak sekali ya, atau aturan yang berlaku di masyarakat itu ada banyak. Satu, misalnya kita mengenal adanya norma kesusilaan misalnya. Kesusilaan. Ada norma ketuhanan, ya. Ketuhanan. Terus ada norma hukum. Ada norma kebiasaan. Ada norma adat gitu ya. Adat istiadat. Dan masih banyak lagi gitu ya. Kesusilaan itu adalah norma yang berhubungan dengan hati nurani. Misalnya dilarang berselingkuh, dilarang berbohong atau membuat video porno dan lain sebagainya, larangan-larangan norma atau living together, kohabitasi, kumpul kebo gitu ya, tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan, itu biasanya erat hubungannya dengan norma kesusilaan, yaitu yang berhubungan dengan hati nurani masyarakat. Kalau dia tidak sesuai dengan hati nurani, misalnya kayak berselingkuh, nah itu maka diatur, maka janganlah berselingkuh gitu. Ada normanya. Oke. Terus ada norma ketuhanan atau norma agama. Tentu dia norma-norma yang berasal dari agama, yang berasal dari kitab suci ataupun misalnya dari hadis-hadis para nabi. Ada juga norma hukum, norma yang dibuat oleh manusia berdasarkan kesepakatan, ya, ada misalnya hukum pidana, ya, ada hukum perdata, ya. Pidana itu yang mengatur hukum-hukum pidana, kayak dilarang membunuh, dilarang mencuri, karena kalau tidak dihukum maka dia akan membuat masyarakat itu hancur gitu ya. Sementara perdata hubungan antar orang perorangan, misalnya kasus perceraian, sengketa jual beli, nah itu biasanya diatur dalam hukum perdata. Ada juga norma kebiasaan yang mengatur kebiasaan, misalnya larangan bangun siang gitu ya. Jadi dianjurkan normanya adalah kebiasaan bangun pagi atau dilarang begadang dan lain sebagainya. Ada juga norma adat istiadat yang itu yang berhubungan dengan adat. Nah, ini secara general, secara umum. Kemudian norma itu dibagi juga berdasarkan tingkat hukuman, berdasarkan tingkat hukuman, tingkat
hukuman. Oke. Hukuman, norma itu dibagi jadi 4. Satu, hukumannya yang paling ringan, yaitu norma cara. Atau kita menyebutnya usage. Yang kedua, hukumannya yang agak berat, yaitu norma kebiasaan. Atau folkways. Folkways. Yang ketiga ada norma tata kelakuan. Ya, atau mores. Mores. Dan yang terakhir ada norma adat istiadat. Adat istiadat. Atau custom. Ya. Jadi ini adalah tingkatan norma berdasarkan hukuman. Kita dari yang pertama yaitu hukuman yang paling ringan, yaitu norma cara. Misalnya ini mengatur tentang cara berbicara, cara berjalan, cara cara makan gitu ya. Biasanya hukumannya itu ringan. Kalau ada orang yang ngomongnya agak aneh gitu ya, belibet atau jalannya agak berbeda, larinya agak berbeda gitu ya, maka akan ditegur atau ditertawakan oleh masyarakat. Jadi hukumannya itu paling ringan. Dan orang pun tidak terlalu mementingkan norma ini gitu ya. Jadi kayak hukumannya pun makanya nggak terlalu berat-berat banget. Terus yang kedua ada norma kebiasaan. Kebiasaan itu adalah suatu aktivitas yang karena orang itu suka, makanya dia lakukan lagi dan lagi. Walaupun misalnya itu buruk untuk dia atau lingkungannya. Kayak bangun siang, dia lakukan itu karena dia suka, senang gitu. Walaupun dia tahu kalau dia bangun siang jadi nggak disiplin. Atau misalnya kebiasaan kebiasaan datang terlambat gitu ya, kebiasaan menunda-nunda, itu pun dia melakukan itu karena dia suka. Nah, biasanya hukuman untuk pelanggar norma kebiasaan itu lebih berat daripada norma usage. Misalnya anak yang sering bergadang, pasti orang tuanya akan lebih marah dibandingkan misalnya anak yang cara makannya itu agak salah gitu dibandingkan dengan anak yang suka begadang. Jadi norma kebiasaan itu biasanya hukumannya lebih berat dibandingkan dengan pelanggar norma cara. Yang ketiga ada norma tata kelakuan. Nah, tata kelakuan itu adalah norma yang sudah dianggap penting bagi masyarakat dan kalau tidak ditegakkan masyarakat akan hancur. Contohnya dilarang membunuh, dilarang mencuri. Nah, ini hukumannya sangat berat. Misalnya bisa penjara atau hukuman yang paling berat itu di beberapa negara tertentu seperti Indonesia sampai hukuman mati. Ada juga yang terakhir, yang hukumannya paling berat yaitu adat istiadat. Ya, adat istiadat itu biasanya norma yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang bisa juga mendarah daging di masyarakat, nggak terlalu dipikirkan tapi dilakukan gitu ya. Ini biasanya ada di masyarakat-masyarakat adat. Kalau orang berbuat salah diusir dari desa. Kalau ada orang berbuat salah, misalnya ada hukum cambuk atau bahkan potong tangan atau yang lain sebagainya. Jadi hukumannya itu berat karena berdasarkan biasanya kalau adat istiadat itu hukumannya hukuman represif gitu ya, hukuman-hukuman dalam bentuk kekerasan. Oke, nah ini adalah 4 tingkatan norma berdasarkan tingkat hukumannya. Oke, kita sudah bahas tentang definisi, kemudian jenis-jenis dari norma. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih semuanya.